Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada subuh yang ke-24 hari ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi nikmat iman, kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah kita baru selesai melaksanakannya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kultum subuh pada hari ini adalah keutamaan sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini sangat penting untuk kita semua. Pada hakikatnya harta benda dan semua kekayaan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya di kemudian hari, dari mana kekayaan itu terkumpul? Di mana kekayaan itu kita letakkan? Dan kemana kekayaan itu kita pergunakan? Allah Subhanahu wa taala telah menyifati hamba-hambanya yang bertakwa dengan beragam sifat, antara lain bahwa dalam harta benda yang kita miliki itu ada hak orang miskin, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal laili may yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisailil wal muhrum. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta benda mereka ada hak orang yang miskin yang meminta, dan ada hak orang miskin yang tidak meminta. Quran surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 19. Allah juga telah berjanji kepada kita semua untuk mengganti setiap harta benda yang kita infakkan ke jalan Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya. Jadi jamaah sekalian, jangan kita ragu untuk bersedekah, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Sabah ayat 39. Dan masih banyak lagi ayat yang menganjurkan untuk kita menginfakkan harta benda kita, karena infak termasuk pintu kebaikan yang sangat besar pahalanya. Ingat, mendermakan harta benda untuk agama Islam dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian ulama menyatakan sedekah merupakan peranan penting untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah lebih utama daripada jihad. Terlebih sedekah di saat paceklik melanda. Apalagi bersedekah kepada keluarga dan kerabat. Sedekah juga lebih utama daripada haji, karena haji bersifat individual, sedangkan sedekah bersifat sosial. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan sedekah, sesuatu yang dapat menenteramkan hati, melapangkan dada, dan mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba menuju surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah neraka meskipun dengan secuil kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersedekah baik banyak dan maupun sedikit, memiliki 10 keistimewaan, yaitu 5 di dunia dan 5 di akhirat. 5 di dunia yang pertama adalah mensucikan harta benda kita yang kita sedekahi. Yang kedua, mensucikan tubuh orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Ketiga, menolak mara bahaya dan penyakit. Rasulullah juga bersabda yang artinya, obatilah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Yang keempat, meringankan beban hidup orang-orang fakir dan miskin dan membahagiakannya. Dan ini termasuk amalan yang paling utama. Yang kelima, menambah keberkahan harta benda yang kita sedekahi dan membuka pintu rezeki untuk kita semua. Karena Allah telah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Quran surah Saba ayat ke-39. Sedangkan 5 keutamaan yang akan kita peroleh di akhirat nanti. Yang pertama, harta yang kita sedekahkan kelak akan menjadi naungan bagi orang yang melakukannya. 2, meringankan perhitungan amal-amal kita. Yang ketiga, memperberat timbangan amal kebaikan kita. Yang keempat, dimudahkan melewati as-sirat, jalan menuju surga. Dan yang kelima, menaikkan derajat seseorang di surga. Efek positif sedekah dalam jiwa sangat terasa, seperti mendatangkan keberkahan pada harta dan anak, menolak bencana, dan mendatangkan kesejahteraan. Orang yang bersedekah
akan merasakan kelapangan hati dan ketenangan jiwa di setiap kali ia bersedekah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita perhatikan keadaan dan kondisi saudara dan kerabat-kerabat kita. Pastikanlah harta kita menjadi sedekah kepada mereka, karena pahala yang disediakan sangat-sangat berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kepada orang fakir, orang yang orang yang tidak memiliki hubungan dengan famili, hanya mendapatkan pahala satu sedekah saja. Sedangkan sedekah kepada kerabat memiliki dua pahala sekaligus, pahala sedekah dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Jangan mengira bahwa sedekah itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kaya saja. Akan tetapi sedekah bisa dilakukan oleh semua orang dengan melihat kemampuan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang pandai bersyukur, tidak segan mendermakan harta benda, baik pada saat suka maupun pada saat duka, dan menggolongkan kita ke dalam barisan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Quran surah Asy-Syura ayat 70. Demikianlah kultum singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita pahami, dan insya Allah ada niat untuk mengamalkan dan menyampaikan pada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, kami dari panitia zakat mengulangi kembali bahwa insya Allah H-2 penerimaan zakat di masjid kita ini akan ditutup agar memudahkan untuk mendistribusikan zakat kita pada yang wajib untuk yang menerima. Kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.